لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Ayat 36 kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kegiatan taklim pada malam hari ini, melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-36 ya. Kita awali sama-sama dengan baca umul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. sama-sama. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Oke, sampai situ dulu. Silakan Pak Haji Abbas, monggo. Satu ayatan Pak Haji. وابن السبيل وابن ya barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu Ustaz. والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله فيك مستمر. سبحان الله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيكم. سبحان الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبالوالدين. Boleh dari situ silakan. Walja wabenis
Barakallahu fiikum. Subhanallah. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Barakallahu fiikum. Shin ba ya? Tusyriku Shinnya Pak, Shinnya kurang gede. Wala musyrik artinya tadi harus gede. Oke, wabil. Wal jaridil wab Barakallahu fiikum. Oke, barakallahu fiikum. Barakallahu mustamir. Barakallahu mustamir. والجار ذي القربى والجار
wabnis sabili وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا innallaha la yuhibbu man ya dengung man kana dengung lagi mukhtalan fakhura. Coba diulang, innallah barakallah. Ayo. Waya, jangan waya ya, enggak ada waya muru, enggak usah pakai waya muruna. Barakallahu fikum. Shadaqallahul adzim. Baik. Jam 7, Isya jam berapa sekarang? 7:30. Ya, masih ada cukup waktu. Alhamdulillah. Baik, ayatnya panjang ini ya. Perhatikan baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya. Ketika dibacakan Quran, dijelaskan Quran itu ya, dengarkan dan renungkan ya. Bukan hanya mendengarkan saja tapi merenungkan ya. Jadi lepaskan pikiran ya, yang lain-lain ya, arahkan seluruh kemampuan berpikir kita, hati kita ya, akal kita untuk menuju ayat yang kita baca, kita dengarkan, kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'ah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Jadi yang pertama adalah perintah agar kita itu senantiasa menyembah Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya apa? Ibadah ya kan? Wa ma khalaqtul jinna, terus wal insa illa liya'budun. Nah, ayat ini ayat yang sangat familiar dengan kita, yang sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, aku tidak ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali ya, aku ciptakan mereka itu agar selalu ibadah kepadaku. Itu jelas sekali, nggak pakai nalar yang panjang-panjang, nggak usah. Jadi kita diciptakan Allah di muka bumi ini ya, tujuannya apa? Ibadah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas apapun, hendaknya ada nilai ibadah ya. Ya, jadi di mana-mana ada ibadah, di mana-mana ada dosa, di mana-mana juga ada ibadah. Makan, minum ya, mencari ilmu, mencari nafkah, bahkan tidur di rumah bersama anak dan istri kita, keluarga kita, itu ibadah. Maka niatkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah kepada Allah. Mau tidur berdoa, ingat Allah. Tidur kita dinilai ibadah. Bangun tidur kita berdoa, ya, akan diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Makan minum tujuannya untuk apa? Ibadah. Jangan makan minum untuk kenyang, jangan. Makan minum agar sehat.
ya, sehat agar kuat untuk ibadah. Maka seluruh aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah. Subhanallah. Ya, nggak ada ruginya. Tapi kalau salah memasang niat, ya, kita makan misalnya agar kenyang misalnya, dapatnya kenyang doang. Ketika kita makan, ketika kita minum, niatkan itu agar kita kuat ibadah kepada Allah. Jadi ada nilai gitu loh Pak. Ya, ada value, ada nilai. Tidak hanya sekedar mengikuti keinginan saja, tapi selalu menyelipkan niat untuk ibadah kepada Allah. Hak Allah itu untuk disembah, itu hak Allah. Allah punya hak yang harus kita penuhi, yakni kita sembah. Ya, hak kita ketika kita sudah menyembah Allah SWT dengan benar, maka hak kita adalah mendapatkan apa? Surga. Dijauhkan dari azab, itu hak kita. Ya, yang kita terima dari Allah SWT. Ya, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ya, enggak boleh ya. Ini tidak boleh mencampur adukkan ibadah dengan Allah juga ibadah dengan yang lain maksudnya. Ya. Yang sebenarnya tandingan Allah itu bukan hanya patung-patung dan arca-arca, itu bukan. Ya. Uang, kekuasaan, ya. Pengkultusan dengan segala sesuatu juga bisa berpotensi untuk menjadi Tuhan. Ya, nah, makanya jangan sampai kita mengarahkan keibadahan kita ini kepada selain Allah SWT, hanya kepada Allah. Ya, nah, jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Ya, jadi mukhlis itu artinya bersih dari apa? Kalau ibadah ya bersih dari nilai-nilai, dari kesyirikan, ya, pengibadahan kepada yang lain. Itu maknanya ya. Jadi tidak boleh mencampur adukkan penyembahan kita itu ya nyembah Allah, ya nyembah yang lain, itu maksudnya. Ya, karena orang-orang musyrik kalau ditanya juga, saya juga menyembah Tuhan, tapi patung dan berhala-berhala itu hanya wasilah, katanya begitu. Illa liyuqarribuna indallahi zulfa. Jangan dikira ya orang-orang musyrikin maka waktu itu ketika ditanya ya menyembah Allah, bilang, tapi pakai perantara. Itu. Ya. Makanya orang-orang yang berpandangan liberal yang akhirnya mengatakan ya semua agama bertauhid, katanya. Sama tauhidnya, katanya. Yang Hindu, yang Buddha, yang Yahudi, yang Nasrani semuanya sama, katanya. Itu sekarang sudah dikampanyekan di mana-mana. Didukung oleh media. Maka kita harus berhati-hati. Ya, kita harus tetap pegang teguh bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan Pancasila. Sama sekali tidak. Ya. Karena sila pertama punya ketuhanan yang maha esa. Tuhan kita satu. Qul huwallahu ahad. Iya, jadi yang sangat sesuai sebenarnya Islam. Ya, kita tidak dalam rangka menghina agama lain, tidak, sama sekali. Kita ingin meluruskan pemahaman. Ya. Kita nggak boleh menghina agama orang lain, nggak boleh. Menghina Tuhan yang diyakini oleh orang lain juga nggak boleh. Ya. Al-Quran juga menyinggung tentang itu, nggak boleh. Tapi orang lain juga jangan menyinggung kita, kan begitu kan? Nah, orang lain juga jangan menyinggung kita. Prinsipnya lakum dinukum waliyati. Tolong itu sampai betul-betul nempel di kepala, jangan sampai pudar. Karena upaya-upaya syaitan itu luar biasa untuk menggiring, mengarahkan, mengopinikan agama sama. Semua agama benar. Kalau semua agama baik, mengajarkan kebaikan, mungkin masih boleh. Tapi semua agama benar? Enggak. Kita harus meyakini bahwa yang benar hanyalah Islam. Innatina indallahil Islam. Oke, itu pandangan kita. Ya, orang lain mau pandangan lain silakan. Kita enggak setuju. Pandangan kita hanyalah innatina indallahil Islam. Ya. Wa may yattaqi ghairul islami dinan, terus falan
bala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, kita memahami bahwa Islam di situ ya agama Islam. Ya, karena ada orang yang berpandangan bahwa Islam itu di situ maknanya kedamaian. Jadi semua agama yang ada damai berarti Islam. Oh kan? Keren nggak? Keren. Seolah-olah keren. Orang yang nggak ngaji, nggak paham, keren. Apalagi dari mulai SD, SMP, SMA nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah apa, tiba-tiba dicekokin seperti itu. Wah ya bener nih, pasti gitu, pasti itu. Bener nih kayaknya, masuk akal. Itu kondisi sekarang. Tapi kita sudah ngaji nggak bakalan ikut seperti itu. Ya. Baik, itu kemudian itu sebagai hubungan kita kepada Allah, tapi ya kita memiliki dimensi ibadah, ya, mahdoh. Ibadah hubungan kita kepada Allah, hablum minallah sudah. Nah sekarang hablum minan nas. Ini lebih banyak ini hablum minan nas ini. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah ya kepada kedua orang tua. Nah, subhanallah ya. Jadi ibadah kepada Allah benar, lurus, sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula sebagai bentuk sikap sosial kita sesama manusia, maka Al-Quran juga membahas itu. Urutannya yang pertama adalah siapa yang harus kita sikapi dengan baik, siapa? Kedua orang tua. Ini ada urutan, ada hierarki, ada urutannya. Ya. Kedua orang tua. Kenapa kedua orang tua? Ya iyalah, karena kedua orang tua kita itu yang paling berjasa kepada kita, ya. Jadi yang paling berjasa tentu Allah SWT ya, yang paling banyak memberikan kasih sayang dan rahmat. Kemudian yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berjasa memberikan bayan atau petunjuk-petunjuk kepada kita, ya, memberikan cara. Kemudian kedua orang tua kita sebagai orang yang melahirkan kita, kemudian mendidik kita, merawat kita. Kalau kemudian Allah perintahkan agar kita berbuat baik, ya sangat logis. Bahkan kalau kita durhaka, sama dengan durhaka kepada Allah. Ridallah fi ridal walidain. Gimana bunyinya? Ridallah fi ridal walidain. Dalam hadis katakan, ridha Allah itu bergantung pada ridho kedua orang tua. Ya, demikian pula kemurkaan Allah juga bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka termasuk urutan dosa besar adalah apa? Uququl walidain. Nah, termasuk kategori dosa-dosa besar diantaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, panjang urusannya kalau kita bahas, kita singkat-singkat. Sekarang kita baca kata wahiduhu wa'adzamuhu. Jadi apa namanya, maknanya adalah mengesakan, ya, esakanlah Allah, ya. Jadi bertauhidlah kepada Allah dan agungkanlah Allah, ya. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan berbuat musyrik, ya, mensekutukan Allah kepada sesuatu apapun, ya. Minal asya sonaman au ghairahu, ya. Baik bentuknya itu patung, sonam, atau yang lain, ya. Yang lain ini malah banyak, karena orang bisa juga menuhankan hartanya, ya, menuhankan ilmunya juga bisa, menuhankan teknologinya juga bisa. Bahkan di era milenium sekarang ini banyak sekali orang yang sudah mulai menganggap bahwa teknologi itu sebagai Tuhan, Google sebagai Tuhannya, karena setiap bertanya apa saja ada di situ bisa menjawab, ya. Dan gejala itu sudah sangat nampak sekali, ya, baik di negeri kita sendiri maupun di sana, di luar sana. Akhirnya banyak orang-orang agnostis. Apa itu agnostis? Percaya Tuhan tapi nggak mau agama. Jadi sekarang ada itu istilah apa? Agnostis namanya. Kan dulu cuman ateis, sekarang berkembang menjadi agnostis, ya. Tapi ujung-ujungnya sama nanti itu, nggak percaya Tuhan juga. Percaya bahwa di alam jagat raya ini ada kekuatan gaib yang luar biasa, ya,
Ya mungkin mereka mengatakan itu Tuhan, tapi nggak mau agama, nggak mau diatur syariat. Karena agama itu ada syariat ya, agama pun ada aturan. Nah, dia nggak mau. Yang penting percaya bahwa di dunia ini ada pencipta. Ya, itu agnostis. Nah, seperti itu. Nah, kita nggak boleh. Wastausu bil walidaini birron wa in'aman wa ihsanan wa ikraman. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Jadi bersikap baik terhadap orang tua, ya. Jadi secara ihsan itu enggak hanya sekedar baik, tapi lebih dari baik yang disepakati oleh kebanyakan orang, ya. Itu ihsan namanya. Makanya definisi ihsan itu antabudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu definisi ihsan. Kan ada iman, Islam, ihsan. Udah pada pernah ngapalin hadis arba'in belum nih? Kok kayaknya jawabnya kurang mantap itu. Iman, Islam, ihsan, ya. Nah, 3 hal itu nggak boleh dipisah-pisahkan. Ya, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu apa? Kalau iman, Islam kita sudah tahu. Ihsan itu ibadah secara serius itu aja lah. Ya, antabudallah, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah langsung. Kalau seolah-olah kita bisa melihat langsung Allah itu berarti nggak main-main gitu maksudnya, ya, nggak main-main, ya. Dalam bersikap terhadap orang tua juga dengan ihsan, karena Allah melihat. Fa ilam takun tarah fa innahu yarab. Kalau kita nggak bisa melihat secara langsung dengan kasat mata, maka fa innahu, yakini bahwa sesungguhnya Allah itu yarab. Allah itu melihat kamu. Merasa diawasi siapa? Allah. Nah, gitu. Jadi ihsanan wa ikraman, dan memuliakan, ya, memuliakan kedua orang tua. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, di surat Al-Isra, waqfid lahuma janahadzulli. Ya, jadi harus merendahkan sayap. Maksudnya itu tawadhu. Ya, merendahkan sayap ini pakai bahasa kias, ya. Jadi pakai kiasan, ya, metafor. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbi rahmhuma kama rabbayani shaghira. Jadi karena sikap rahmat kita dan kasih sayang kita kepada orang tua, ya, dan selalu mendoakan warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan senantiasa memohon kepada Allah agar kedua orang tua kita itu rahmati, disayangi oleh Allah sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Kan top itu, ya. Jadi hanya Islam yang punya aturan seperti itu. Secara konsep jelas, ya. Kemudian kita dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai suri tauladan yang sempurna. Kemudian siapa lagi setelah orang tua, kedua orang tua? Wabidil qurba, ya, kerabat, ya, kerabat dekat. Kenapa Quran menyebutkan kerabat dekat kita, ya, secara nasab? Ya, karena memang mereka adalah orang yang punya hubungan langsung kepada kita, saudara sama nasab. Ya, harus bersikap baik juga kepada mereka. Ya, kalau mereka butuh pertolongan kita, yang pertama kali kita tolong saudara-saudara kita lebih dahulu. Ya, urutannya begitu. Ya, jangan sampai kita membiarkan keluarga kita sementara kita konsen terhadap orang lain. Ya, kalau bisa ya bareng-bareng semuanya kan. Tapi kalau prioritasnya adalah keluarga kita lebih dahulu, didahulukan. Ya. Itu yang berhak mendapatkan sikap baik kita adalah saudara-saudara kita dulu. Wabidil qurba wal yatama, dan anak-anak yatim, ya, wal masakin, dan orang-orang miskin, ya. Nah, jadi ya sekaligus ini, ya, sekaligus kita harus berbuat baik kepada mereka-mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa ahsinu ilal aqarib ammatan wa ilal yatama wal masakin khassah. Ya, secara umum, ya, kerabat-kerabat dekat, ya, disebutkan, ya. Kemudian dikhususkan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kenapa demikian? Karena anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu memang orang-orang yang perlu perhatian khusus, ya. Justru mereka lah yang harus kita prioritaskan, ya, dalam membantu,
ya, membantu mereka. Subhanallah ya. Jadi Islam agama yang sosial juga diperhatikan ya. Jadi sosial ya, ibadah, makanya ada istilah itu soleh pribadi sama soleh sosial ya. Ya, bukan hanya sekedar soleh tapi muslih. Ada istilah itu kan, soleh yaitu identik dengan kesolehan kita pribadi baik, tapi belum cukup itu ya, maka harus ada muslih. Muslih itu kesolehan kita itu bisa di-share kepada yang lain, sehingga orang lain juga turut merasakan kebaikan kita. Itulah ya. Jadi soleh secara pribadi, soleh secara sosial. Ya, makanya tadi disebutkan hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ayat ini mewakili hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah juga baik, beribadah dengan lurus, dengan benar tanpa ada unsur kemusyrikan, ibadahnya lurus, kemudian memiliki sikap yang baik terhadap sesama dengan urutan-urutan tadi. Subhanallah ya. Nah, kemudian wal jaridil qurba, dan tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat ya. Jadi Islam itu Bapak sekalian, kalau dibilang agama intoleran itu sangat keji tuduhan itu. Sampai bertetangga saja diatur dalam undang-undang syariat Islam. Mana ada agama lain? Enggak ada. Coba bayangkan saja, bertetangga saja disebut dalam Quran, kok dikatakan intoleran? Dari mana itu kesimpulan? Ya, gara-gara gagal paham terus membuat kesimpulan yang fatal. Bertetangga saja kita tidak boleh sembarangan, hatta dengan bertetangga orang yang di luar Islam ada aturan. Kalau tetangga kita itu dia adalah saudara kita yang dekat, sesama nasab, tetangga dekat juga, secara akidah sama. Ada tiga hak yang harus kita penuhi ya. Yang pertama adalah karena dia sesama satu akidah. Kedua, kemudian dia nasab, secara nasab dekat dengan kita. Ketika dia tetangga ya. Nah, kalau kemudian ada tetangga kita yang satu nasab misalnya, dan kebetulan dia di luar orang di luar Islam misalnya, agamanya bukan Islam, tetap ada dua hak yang harus dipenuhi. Kalau kebetulan tetangga itu bukan sesama akidah, kemudian bukan saudara dekat dengan kita ya, maka dia tetap punya hak sebagai tetangga yang harus kita hormati ya, walaupun dia bukan Islam. Jangan karena dia bukan Islam terus kita semena-mena gitu bertindak. Enggak diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat enggak? Iya, enggak ada intoleransi dalam Islam, enggak ada ya. Islam adalah agama yang sangat toleransi. Kalau ada oknum, satu oknum, dua oknum yang mungkin dia sikapnya mungkin dianggap intoleran, jangan menganggap Islam terus seperti itu. Itu kebodohan yang kuadrat namanya ya. Jadi mengeneralisir semua ya. Jadi apalagi didramatisir dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Naudzubillah min dzalik. Yang namanya oknum bisa terjadi di manapun ya. Namanya oknum terjadi di mana ya. Kita harus perjuangkan. Islam itu agama yang damai sesuai dengan namanya ya, Islam ya. Jadi penuh dengan kedamaian. Salam ya, salam itu kedamaian. Ya. Kemudian ya, jadi wal jaridil qurba ya, tetangga yang dekat ya. Bahkan ada hadis saya mengutip tadi dari Ibnu Katsir ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah ya man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak pantas untuk masuk surga orang atau seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Ya, talak hadis ini. Tidak layak, tidak pantas orang tersebut menjadi ahli surga kalau olah dia, perilaku dia itu membuat tidak nyaman tetangganya. Sampai dalam fikih Islam itu kan kita kalau membangun rumah saja, kalau sekiranya itu angin itu bisa mengganggu
gara-gara rumah kita angin nggak masuk ke rumah tetangga kita, itu kita wajib minta izin, kalau nggak dosa kita. Iya, banyak sekali seperti itu. Iya, nah makanya harus ngaji, harus tahu. Kalau kita ingin bangun misalnya, ya ada aturannya itu, dalam fikih dibahas detail, ya, sampai kemudian mengganggu udara yang seharusnya didapat oleh tetangga kita, kemudian kita seenaknya, kemudian keganggu, dosa kita, kecuali dengan seizinnya. Ya, izin juga jangan karena terpaksa juga jangan karena dia takut kepada kita terus izin, jangan juga, nggak boleh. Ya, terus benar-benar memang izin supaya tidak ada konflik kan begitu. Ya, itu kalau kita kembangkan panjang urusannya itu, ya, soal bagaimana bertetangga itu. Ya. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis ini juga sangat terkenal, ya. Mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarithuhu. Jadi Jibril senantiasa berwasiat kepada Rasulullah, maksudnya, ya, agar aku berbuat baik kepada tetangga. Jibril itu selalu berwasiat kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwa Jibril itu dia mewarisinya, ya, atau mewariskannya, seperti itu, ya. Jadi ini menunjukkan betapa seriusnya Rasulullah dalam mengingatkan kita dalam soal bertetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kama qala Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya dia mampu memuliakan tetangganya. Itu kok dituduh intoleran, ya enggak ada lah. Hebat, ya, agama Islam agama yang paling hebat yang kita yakini kebenarannya. Subhanallah, ya. Wal jaridil qurba, ya. Nah, wal jarid dan tetangga yang dekat. Jaridil qarib fadahu alaika haqqun al jiwar wa haqqul qarabah. Yaitu tadi sudah saya jelaskan. Ada dua hak, yaitu karena tetangga dan dia kerabat kita. Wal jaril junubi dan tetangga yang jauh, ayil jaril ajnabi alladzi la qarabata bainaka wa bainahu, ya, termasuk tetangga yang di sini disebut wal jaril junub, tetangga yang jauh, artinya tetangga biasa yang tidak ada hubungan karib kerabat, nah, tapi dia punya tetangga. Wasahibi bil jambi, dan teman sejawat. Nah, masalah teman sejawat saja dibahas dalam Al-Qur'an. Mana ada kita membahas akhlak seperti ini? Ada. Islam, ya, Quran yang lengkap, ya. Jadi tibyanan likulli syai'. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai', itu Al-Quran. Ya, sampai sedetil ini Quran, ya. Wasahibi bil jambi, ya, jadi teman sejawat. Nah, Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, yang disebut teman sejawat oleh Ibnu Abbas itu adalah ar-rafiqu fis safar. Nah, ini jadi kita tahu banyak itu penjelasan ayat, jadi kita tahu. Tapi kalau kita hanya membaca terjemah, ya kurang banget. Terjemah itu kan singkat, ya, makanya harus ngaji tafsir, ya, luas, jadi pandangan kita luas, enggak kagetan juga, enggak enggak istilahnya itu enggak cupu, ya. Apa cupu? Iya, enggak kuper juga, ya, kalau kita banyak referensi. Tapi kalau kita referensi hanya minim, ya, kita akan picik dari melihat persoalan itu, enggak lengkap, enggak komprehensif, begitu loh. Jadi maksudnya adalah, kata Ibnu Abbas itu, wasahibi bil jambi itu adalah ar-rafiqu fis safar, yaitu teman dalam safar. Ya, termasuk juga enggak salah, ya, jelas benar itu. Karena di sini banyak penjelasan. Nah, kata Imam Az-Zamakhsyari, ya, ini seorang ulama besar juga, ya, Imam Az-Zamakhsyari mengatakan huwa alladzi sahibuka imma rafiqon fi safarin au jaron mulasiqon au syarikan fi ta'allumi ilmin. Kalau ini lebih luas lagi, kata Imam Az-Zamakhsyari, yang disebut sahibi bil jambi itu teman kamu tidak hanya teman dalam bepergian, ya, atau bukan hanya teman karena tetangga, tapi bisa jadi juga karena
satu majelis fi ta'allumi ilmin, teman dalam belajar, satu kuliah, satu kampus, satu letting, satu jamaah pengajian. Ini juga ada hak yang harus kita penuhi. Kita sikapi dengan akhlak yang baik. Masya Allah ya. Nah ini subhanallah ya, jadi lengkap sekali ya, jadi ausyadikan fi ta'allumi ilmin ya, satu kuliahan, satu kampus, satu letting ya, atau kalau SMA ya satu letting SMA lah ya, fi ta'allumi ilmin, atau satu pengajian, yang tepatnya satu pengajian ya, satu pengajian seperti ini, satu majelis dalam pengajian. Itu juga masuk dalam kategori apa tadi? Was-sahibi bil jambi. Oh gitu. Was-sahibi bil jambi. Wa ibnis sabil. Nah, ibnu sabil. Ya. Kalau zaman dulu itu orang bepergian itu ya sangat sulit, Pak, karena kendaraannya belum seperti sekarang. Tapi bukan berarti ketika sekarang sudah modern terus ayat ini di amandemen gitu. Ya enggak. Masih tetap harus ada ayat ini. Jangan karena sekarang sudah beda zaman, orang bepergian nggak sulit lagi, terus ayat ini di amandemen itu. Wah, itu namanya konyol. Tetap ada ayatnya ya, karena orang bepergian itu dari dulu sampai sekarang itu juga ada kesamaannya ya. Dalam hal apa? Dalam hal menemukan berbagai kemungkinan mengalami kesulitan. Beda dengan ketika orang itu di rumah saja. Nah gitu ya, makanya termasuk kategori orang yang perlu juga kita sikapi dengan baik. Misalnya kita tolong, ada orang misalnya safar dari Sukabumi atau dari yang jauh dari Jawa Tengah atau dari apa, butuh kebaikan kita bantu, kita tolong. Itu namanya ibnu sabil. Di sini al-musafirul gharibul ladzi inqata'an baladihi wa ahlihi. Yang disebut ibnu sabil itu adalah seorang musafir asing ya, yang dia terpisah dari negerinya dan keluarganya. Nah, itu termasuk orang yang harus mendapatkan pelayanan dari kita. Kalau misalnya mereka butuh pertolongan ya harus kita tolong. Bahkan kita kasih ya, ongkos, kita jamu, kita berikan sikap-sikap yang baik terhadap mereka ya. Kemudian wama malakat aimanukum, dan hamba sahayamu ya, hamba sahaya. Nah, ini juga termasuk orang yang memerlukan pelayanan yang lebih, karena kebanyakan orang menganggap hamba sahaya itu hina kan gitu. Tapi di dalam Islam justru kita diajari oleh Allah bersikap baik juga terhadap hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu budak lah zaman dulu ya, tapi ayatnya jangan dibuang juga, ayatnya juga masih harus tetap ada. Wa malakat aimanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, ini ujungnya ini. Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, maka harus berbagi. Jadi berbagi itu sebagai apa? Ekspresi kita untuk menghilangkan kesombongan. Orang yang mau berbagi itu berarti orang yang tidak sombong. Tapi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, gak urus sama orang lain, yang penting diri saya, yaitu namanya membanggakan dirinya, seolah-olah dia tidak butuh kepada orang lain. Mutakabbiran fi nafsihi ya nafu an aqaribihi wa jiranihi fakhuran 'alan nas, atau fukhuran 'alan nasi mutarfi'an 'alaihim yara annahu khairun minhum. Ya, jadi kesombongan itu ya, merasa dia besar, merasa dia lebih agung, lebih mulia ya, dibandingkan yang lain, dibandingkan tetangganya, dibandingkan saudaranya, bahkan dibandingkan seluruh manusia. Yara annahu khairun minhum, dan dia merasa melihat bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu sombong. Karena sombong itu definisinya ada dua, batorul haqqi wa ghamtun nas. Ya, apa? Batorul haqqi wa ghamtun nas. Coba ulang. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Coba ulang sekali lagi bareng-bareng, 1 2. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Itu definisi yang masyhur yang
diakui oleh Rasulullah, diakui oleh para sahabat. Ya, sombong adalah batarul haqi, menolak kebenaran. Ya, kebenaran dari Allah, dari Rasul ditolak, itu sombong namanya. Wa ghamtun nas, dan ngeremehin orang lain. Ya, saya tanya, kesombongan itu apa? Yang pertama? Kesombongan itu apa yang pertama? Menolak, yang kenceng dong biar apal nanti, biar ada ilmu yang kita dapat. Kesombongan adalah menolak kebenaran. Yang kedua, ngeremehin orang lain. Makanya kesombongan itu harus kita tekan seminimal mungkin, baru kita diangkat oleh Allah. Orang sombong itu akan dihinakan cepat atau lambat. Contohnya banyak, Firaun, Korun, Haman, ya orang-orang dulu yang dimuat dalam Al-Quran. Orang sekarang kembangkan sendiri siapa yang kira-kira selevel Firaun, selevel atau yang mirip-mirip dengan Firaun, Haman dan Korun. Ya, antum bisa rasakan sendirilah. Kita nggak nuduh siapa-siapa, tapi antum merasakan sendiri kira-kira yang kayak Korun siapa, kayak Haman siapa, kayak Firaun siapa. Ya, nah itu pasti akan dihinakan oleh Allah. Tapi orang yang tawadhu, yang merasa rendah hati, ya, merasa bahwa dirinya itu masih banyak kekurangan, justru itu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sampai ke tingkat yang serendahnya. Misalnya begini, kalau masih begini misalnya ya, wah saya itu memang jelek ya, tapi kalau dibandingkan si Agus itu masih baguskan saya. Dia itu memang kebangetan misalnya. Itu tawadhu apa sombong namanya? Sombong juga itu. Seolah-olah tawadhu. Ya, saya memang jelek orangnya itu. Saya memang seperti ini seperti itu, tapi kalau dibanding si siapa misalnya ya, si Alek atau si siapa, kayaknya masih mendingan saya. Nah, itu namanya belum tawadhu. Masih merasa dia lebih baik daripada orang lain. Kan sering orang seperti itu. Saya itu sudah jelek sih, tapi kalau dibandingin si dia itu kayaknya itu dia itu kebangetan gitu. Jadi masih nyalain orang lain gitu. Iya, seolah-olah dia baik tapi itu buruk juga, itu masih. Itu belum tawadhu namanya. Kalau tawadhu itu udah ya merasa memang dia banyak kekurangan yang memang harus disempurnakan, bukan malah melihat kekurangan orang lain. Baik, ya, kita singkat. Nah, siapa mereka itu? Ya, yaitu orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Ya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ya, biasanya mereka itu hobi. Ya, orang-orang yang kikir. Nah, kikir ini termasuk kesombongan juga ternyata ya, kikir. Ya, tsumma bayana ta'ala sifat haula'il ladzina yubghiduhumullah. Allah kemudian menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu orang-orang yang kikir. Ya, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan menyuruh manusia untuk berbuat kikir. Bukan hanya kikir sendiri, tapi kekikirannya itu mempengaruhi orang lain untuk berbuat kikir, kan berbahaya itu. Ya, Masya Allah. Wala yaquddu ala ta'amil miskin. Tidak memberikan motivasi orang lain agar memberi santunan kepada fakir miskin. Ya, itu ciri orang yang buruk. Ya. Jadi wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yamna'una ma aujaballahu 'alaihim. Dia menolak, ya, mencegah dirinya untuk tidak melakukan apa saja yang Allah wajibkan. Zakat termasuk ya, apalagi zakat yang wajib. Kalau sampai meninggalkan zakat itu sudah parah ya. Ya, meninggalkan zakat sudah parah sekali itu, ya. Aujaballahu 'alaihim minal infaq fi sabilillah. Ya. Wa ya'muruna ghairahum bitarkil infaq, dan dia menyuruh kepada orang lain agar orang lain itu pelit, tidak mau berinfak. Jadi orang pelit itu orang paling parah. Orang paling parah itu orang yang pelit. Apalagi sampai enggak mengeluarkan zakat, nanti itu hartanya akan dikalungkan, Pak. Jadi ular yang bertaring, ular besar yang bertaring yang akan menggigit-gigitnya. Harta itu nanti akan dirubah oleh Allah menjadi ular bertaring. Ya, yang akan dikalungkan di lehernya dan selalu menggigit-gigit dia. Maka jangan pernah meninggalkan zakat. Kalau harta kita sudah ada nisabnya, keluarkan. Ditambah lagi dengan infak dan sedekah. Dan jangan pernah merasa bahwa sedekah itu mengurangi harta. Mana qasad sedekatun mim malin. Sedekah itu enggak akan mengurangi harta. Antum makin banyak sedekah pasti makin kaya. Udah pasti itu. Janji Allah enggak pernah diingkari. Dan itu sudah terbukti. Ya, makin banyak infak, makin mengalir rezeki. Makin pelit, ya,
akan binasa, cepat atau lambat pasti binasa. Makanya pelit itu termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ada malaikat diturunkan ke bumi setiap hari, 2 malaikat. Yang pertama berdoa Allahumma a'ti munfikon kholafan. Malaikat kedua Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, ada 2 malaikat yang diutus Allah diturunkan ke bumi setiap hari. 2 malaikat yang pertama berdoa begini, ya Allah, berikan ganti orang yang berinfak pada hari ini. Kemudian malaikat kedua mengatakan, ya Allah, binasakanlah orang yang pelit, yang menahan hartanya nggak mau berinfak. Milih mana? Terserah. Milih akan dibinasakan atau milih akan diganti oleh Allah SWT. Masya Allah, ya. Maka usahakan setiap hari itu ada yang kita keluarkan di luar dari yang kewajiban. Ya, ini soal pelit ini masalahnya, ya, terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Ayakhfauna ma indahu minal mali wal ghina. Ya, dia itu menyembunyikan hartanya supaya dianggap miskin oleh orang lain, supaya dia nggak mau berinfak, itu maknanya. Ya, kan banyak orang yang seperti itu. Jadi dia menampilkan diri seolah-olah dia itu miskin supaya banyak orang yang ngasih, malah kan gitu. Ya, bukannya dia mengeluarkan, malah berharap untuk mendapatkan sesuatu. Itu miskin juga itu, walaupun dia punya rumah, dia punya kendaraan, tapi kalau mentalnya seperti itu, mental pengemis namanya, tetap orang miskin itu, ya. Nah, kemudian ada juga penafsiran yang lain, ya. Ayat ini juga bisa ditafsirkan wa yukhfauna na'tahu alaihissalam al-mujadu fit Taurah. Ada juga ulama menafsirkan maksud dari ayat ini adalah mereka yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah termaktub, ya, di dalam kitab Taurat. Termasuk pelit juga itu. Jadi menyembunyikan kebenaran. Jadi sifat Nabi Muhammad itu sudah dimaktub, sudah ditulis dalam Taurat dan Injil. Antum bisa cek di surah Al-Fat, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Sifat Nabi Muhammad dan umatnya sudah termaktub di dalam kitab Taurat, juga termaktub di dalam kitab Injil. Nah, ini maksud daripada wa yaktumuna ma atahumullah, yaitu wa yukhfauna na'tahu alaihissalam al-mawjudatu fit Taurah. Al-mawjudata fit Taurah, al-mawjuda fit Taurah. Jadi sifat Nabi Muhammad yang telah ditulis, yang telah wujud, yang terdapat dalam kitab Taurat. Jadi ada 2 penafsiran. Kemudian wa'atadna lil kafirina adzaban muhina, dan telah kami sediakan, Allah maksudnya menyediakan lil kafirina bagi orang-orang yang ingkar, orang kafir, adzaban muhina, siksa yang menghinakan. Hayyana lil mujahidina nikmatallah adzaban aliman ma'al khizyi wal idlali lahum. Ya, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang ingkar, ya, bagi orang-orang yang durhaka, ya, dari orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, disediakan oleh Allah adzaban aliman ma'al khizyi, yaitu siksa yang menyakitkan beserta dengan kehinaan, ya, dan kerendahan dan pengucilan yang akan Allah timpakan kepada mereka. Wa naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan 2 ayat ini yang kita baca, kita fahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan, ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhirin alhamdulillah nabi faratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.